Tempat yang biasanya dijadikan membaca kalam Allah, dijadikan tempat mengajarkan kalam Allah, tempat yang jelas-jelas membawa kebaikan dunia sampai akhirat insyaallah. Ketika kita berada di tempat ini, maka tentunya kita ingat dengan sabda Nabi SAW. Kata baginda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Terpilih dari sekian banyak kelompok-kelompok di kalangan umat baginda Nabi ini, terpilih salah satu dari mereka itu yang terbaik dari umat Nabi Muhammad, yaitu yang mau ta'allumul Quran dan mau mengajarkan Quran, mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran. Bersyukurlah pian-pian yang mau belajar Al-Quran, dan bersyukurlah guru-guru yang mau mengajarkan Al-Quran. Karena pian-pian berdua ini adalah termasuk kelompok yang paling baik di antara umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai kaum muslimin, kita bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad, berpedoman dengan kitab Al-Quran. Tatkala Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka jelas yang pertama harus kita pelajari, kita belajar membaca kalam Allah tersebut. Jangan kada belajar. Membaca Quran itu jangan bahaya tahu. Amun bahaya tahu, kita baca aja kada bujur. Berguru membaca Al-Quran. Sistemnya talaki lebih bagus. Berhadapan dengan guru membaca Al-Qurannya lebih bagus. Karena riwayat orang-orang dahulu itu macam zaman Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran di zaman Nabi itu belum ada, bukuannya belum ada. Di zaman Rasulullah Al-Quran itu hanya ada di sudur, hati-hatinya para sahabat Nabi. Nabi hafal Quran, sahabat-sahabatnya hafal Al-Quran. Yang jadi problem tatkala Nabi meninggal dunia, maka di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, banyak para penghafal Al-Quran itu yang meninggal dunia. Jadi umurnya banyak nang kada panjang. Umpat perang melawan orang-orang kafir, melawan kaum murtadin, umpat perang meninggal, mati syahid. Hafalan itu bila orangnya meninggal, hafalannya hilang-hilang. Karena mau tertinggal. Pasti orang nyata buat dalam kubur, hafalannya pun hilang juga. Oleh karena demikian, di zaman Abu Bakar Siddiq banyak para sahabat yang menghafal Al-Quran di meninggal dunia, maka keluar inisiatif, ide, pikiran cemerlang keluar daripada Khalifah Abu Bakar Siddiq yang bermusyawarah dengan Khalifah Umar bin Khattab. Bicara Abu Bakar berucap, "Mar, kita ini mare sudah banyak pengertian, hafal Quran, beneran." Itu bahasa ulun aja Bapak. Dia mencari di kitab gede Mbak. Jujur aja sih Umar kan. Apa pendapat dia mengenai Khalifah? Amunnya banyak yang meninggal dunia, kehendak aku, saran aku, kayak apa lamun Al-Quran ini kita bukukan, diulah buku, dijilid jadi satu. Akur benar di Sayyidina Umar. Mulai zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq itulah di antara orang yang ditunjuk pertama menulis Al-Quran, Sayyiduna Zaid bin Thabit. Ini penulis Al-Quran, Katibul Quran. Di antaranya itu yang ditunjuk oleh Khalifah. Ditulis Al-Quran, dibukukan, dijilid, akhirnya Al-Quran ini selamat. Amunnya kada dibukukan, nah hafalnya matian, Al-Quran pun tidak ada lagi. Dibukukan mulai zaman Abu Bakar Siddiq. Nah, tapi zaman Abu Bakar itu, ujar kabarnya, Al-Quran memang dibukukan
tetapi tidak bersusun. Jadi andakan surahnya tuh teracak-acak. Nah ketika Sayyidina Umar meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, naik Khalifah Utsman bin Affan. Zaman Khalifah Utsman bin Affan inilah Al-Quran disusun. Lalu mulai Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan sampai wayah ini. Tapi kekurangannya masih zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran itu belum ada titik, belum ada baris. Batitik kada, babaris kada. Nang mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf za, sama beratan pada jubung. Nah, dada nang batitiknya dada. Maka sistem orang belajar Al-Quran bahari wajib talaki, berhadapan dengan guru supaya tahu cara membacanya. Ini bacaannya huruf ba, nang ini huruf ta, nang ini huruf ta. Karena sama beratan kayak jubung tadi. Itu kekurangannya. Nah kalau kada khilaf kurang lebih tahun 80 Hijriahan, kalau kada khilaf tahun 80 Hijriahan itu zaman dinasti Umayyah apa Abbasiyah, ulun kurang ingat. Baru di situ ada ulama yang berinisiatif membarisi dan memberikan titik huruf-huruf Al-Quran sampai hari ini. Nah alhamdulillah sampai hari ini Al-Quran batitik babaris. Nyaman benar sudah membaca. Tapi pam, amunnya kita kada belajar membacanya, kada kawa juga. Kada kawa membaca baca Quran kok bebel. Kawan, maka wajib belajar kita lawan pengguruan kita. Mengaji Al-Quran itu belajar lawan pengguruan supaya kada salah baca kayak itu nah. Biar jangan supan lah belajar Al-Quran, jangan supan. Ulun pernah melajari orang umur 50 tahunan. Kada bisa lalu baca Quran. Mulai Iqra 1 ulun melajari. Mulai abada saja sampai sidin kau baca Quran. Sidin kada supan mengaji. Aku aja sidin tidak bisa. Nah ini nampak tuh. Nah ini awak Tuhan kada bisa baca Quran, seorang belajar jawabannya supan. Supan gitu umuran supan. Tampulo hidup belajar membaca Al-Quran. Nang sudah bisa membaca Al-Quran pun lamunnya masih tataran tangguh masih luput bacaan. Maka kita harus belajar kepada guru-guru yang fasih dalam membaca Al-Quran. Apalagi anak-anak kita tuh biasanya mau pakai pengguruannya. Kayak apa pengguruannya, kayak itulah anak kita. Bila gurunya layau, anak muridnya layau juga. Bila gurunya membaca nun pakai eng, anak muridnya eng juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Misalnya eng, inna waladdallin, amin. Amin. Karena gurunya eng, maka anak muridnya eng juga. Dicari guru nang fasih baca Al-Quran. Mulai huruf alif sampai ya itu ada nang samanya. Ada nang sama. Ada. Bila ada sama berarti ilang pian masih lahu. Coba aja pian baca huruf mulai a. Ba, ta, ra, ja, ha, kha, da, la, ro, za, sa, sha, so, do, to, lo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Adalah nang samanya. Ada. Bila ada yang sama, ilat pian bermasalah. Maka membujuri ilat ini yang penting. Dibujuri. Sekira-kira huruf jim, huruf lal, huruf zai, huruf lo, belain bacaannya. Bila pian sama membaca, berarti ilat pian yang salah.
Di Al-Quran ada dzalika jazaa'ul zalimin. Itu ada di Quran. Dzalika jazaa'ul zalimin. Coba mau ilangnya kata pasrah. Dzalika jazaa'ul zalimin. Nah, apa jadinya? Jim salaman. Ya lah kalau ketawa kalau mendengar dzalika jazaa'ul zalimin. Dzalika jazaa'ul zalimin. Ayo Pak Jurang baca. Dzalika jazaa'ul zalimin. Nah, masih salah. Bujuri bagaimana? Apalagi bisa jadi imam. Jangan pembarangan. Seorang bacaan kada falseh jangan hendak tampil. Kecuali kada ada lagi kalau tiada rotan akar pun jadi. Kada ada lagi orang Tuhan dari Pak ubah jadi. Orang Tuhan bahari itu. Amun ada nampak seh aja maju. Ya itu kan kriteria orang jadi imam. Nang kada paseh belakangan dia. Jangan hendak panaras kita. Itulah dulu makanya di zaman Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar di Bondowoso, menantunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Muhammad Al-Mahdar ini kada mau jadi imam apabila ada anak murid beliau datang ke tempatnya. Siapa anak murid beliau? Sayyidul Imam Ahlul Quran Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaq sahib Pasuruan. Bin Ja'far bin Syaikhan ini Ahlul Quran. Orangnya hafal Quran, hafal tafsir Quran, mengerti bujur-bujur tafsir Quran. Dan bahkan ada salah satu ayat Quran yang langsung ditafsiri oleh beliau sebagai ayat uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu memiliki sayap 2, 3, 4. Dengan sayap itu malaikat bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kata beliau, manusia pun bisa sayap 2, 3, 4. Kayak apa sayapnya? 2 subuh, 3 maghrib, 4 isya, zuhur, asar. Itu ditafsiri beliau. Habib Ja'far bin Syaikhan ahli Quran orangnya. Di samping itu beliau ahli tajwid, ahli qiraat, suaranya merdu tatkala melantunkan Al-Quran. Makanya bila Sidin datang ke Bondowoso, gurunya kan mau jadi imam. Habib Muhammad Al-Mahdar itu mundur sini. Ja'far maju ke muka. Anak di belakang. Habib Ja'far bin Syaikhan jadi imam. Gurunya di belakang aja. Karena menyadari anak murid ini luar biasa. Kriterianya untuk dijadikan imam itu pas benar kayak itu lah. Maka gurunya pun menyuruh Sidin. Sampai ulun pernah mendengar dari cerita-cerita para habaib kita. Habib Alwi, abahnya Habib Anis di Solo, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo, bila berimaman di belakang Habib Ja'far bin Syaikhan, aku kata beliau mengambil pendapat imam yang membolehkan makmum kadang baca Fatihah. Memang dia lemah pendapatnya, lemah benar pendapatnya. Kenapa Habib? Maka pian mengambil pendapat imam yang membolehkan makmum kadang baca Fatihah. Aku jadi tidak mau bersuara lagi bila Ja'far menjadi imam. Saking hanyutnya, tinggalannya kayak itu kan. Jadi bila sudah tak berdiri jadi makmum, kayak apa ya perasaan kok asa terbang ke angkasa, melayang-layang kayak gitu. Ya paham lebih ya. Saking nyamannya mengumpati Habib Ja'far bin Syaikhan jadi imam. Kayak itu tuh. Cuma ini jangan dipakai pendapatnya lah. Kita mau pendapat mu'tamad, mau sendirian, mau jadi imam, mau jadi makmum, tetap wajib baca Fatihah. Itu yang dipakai. Aku guru aja nggak berandai aja, ini poler, jangan dipakai. Habib Alwi itu lantaran Sidin karena awal lagi itu nggak bersuara saking kagumnya dengan bacaan Habib Ja'far bin Syaikhan. Insya Allah nggak luar biasa benar. Jadi seakan-akan apa namanya suara Rasulullah itu diwariskan langsung kepada cucunya Habib Ja'far bin Syaikhan. Kalau Nabi Daud membaca kitab Zabur, membuat semua alam ini terpana dapatnya suara Nabi Daud, suara Nabi Muhammad lebih hebat daripada semuanya. Suara Nabi Muhammad lebih harap daripada semuanya. Makanya pian tak pakai suara Daud loh, luar biasa. Hendak mengaji ini turun pada rumah tuh sedang kita membaca rupaku, rupa Yusuf,
suaraku suara Daud, langkah jejakku Muhammad Rasulullah, panahku panah Arjuna, panahkan ke laut Karim, panahkan ke pohon-pohon Rabah, kupanahkan ke si Galuh, dia tergila-gila pada berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak paning ini yang melihat dia, takut-takutar ini yang melihat dapatnya rupa-rupa Yusuf. Allah, suara-suara Daud lah, apa ada tak paning ini yang melihat. Tapi ya kemungasan Nabi Yusuf tuh mau fitnah juga. Saking mungasnya Nabi Yusuf jadi rebutan bibinian. Liwar kemungasan tapi jadi rebutan bibinian. Sampai ke Zulaikha aja kalau Ma'arif lagi. Berat yang Zulaikha tuh, ya bayangkan hari-hari kalian Yusuf sudah Ma'arif juga. Apa aja Zulaikha memakai ini barangnya? Ma'arif kok. Sampai Zulaikha namanya sang Yusuf ya apa? Disitulah Zulaikha ada tahan lagi. Akhirnya ia menghinakan dirinya sampai mengunci Nabi Yusuf dalam satu ruangan. Tapi ngarannya Allah bertolong, Nabi Yusuf pun lari, ditarik rapid bajunya Nabi Yusuf. Biniannya nggak ada tahan, ada latihannya, ada biniannya nggak ada tahan. Saking kalau kemarin lagi itu nah luar biasanya pembahasan Nabi Yusuf. Itu makanya imbah di situ napa Zulaikha gara-gara inya mengejar cintanya Yusuf, Yusuf dijauhkan oleh Allah. Tatkala Zulaikha mengejar cintanya Yusuf, Yusuf dijauhkan oleh Allah dari Zulaikha. Imbah Zulaikha menghendaki Nabi Yusuf masuk penjara, tertuduh gara-gara hendak memperkaos bini raja. Tertuduh. Di situ cintanya Zulaikha sandat jadinya. Kena kawal lagi, anak apa-apa. Rasa cinta itu memang ada kuat dalam hati, tapi karena Zulaikha ini melanggar aturan Allah, Yusufnya dijauhkan oleh Allah. Tapi ketahuilah tatkala Zulaikha sudah insaf, Zulaikha sudah sadar, tatkala Zulaikha mengejar cintanya Allah, Allah dekatkan Yusuf kepada Zulaikha. Sewaktu Zulaikha mengejar cintanya Yusuf, Allah jauhkan Yusuf darinya. Tapi tatkala Zulaikha mengejar cintanya Allah, Allah datangkan Yusuf melamarnya. Datang Nabi Yusuf melamar Zulaikha. Masya Allah, kalau dipilihnya itu, dipilih makan Nabi Yusuf dan Zulaikha, Tuha Zulaikha itu sudah Nabi Yusuf keluar daripada penjara dikawini oleh Nabi Yusuf. Zulaikha na Tuhannya. Tapi Tuha Zulaikha dijapai oleh Nabi Yusuf ba'anom. Itu Tuha Zulaikha dijapai Nabi Yusuf ba'anom sekalinya dikawinilah oleh Nabi Yusuf. Masya Allah, rumah tangganya luar biasa. Makanya biasa kita mendengar bila doa di ujung pernikahan, Allahumma alif bainahuma, ya Allah lembutkanlah hati kedua pasangan pengantin ini, kama allafta baina Adam wa Hawa, wa kama allafta baina Ibrahim wa Sarah wa Hajar, wa kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Buat terus. Wa kama allafta baina nabiyyika Muhammad wa Khadijah al-Kubra, wa kama allafta baina sayyidatina Fatimah az-Zahra wa sayyidina Ali al-Murtada. Ada terus tuh buat. Sebalik orang nyambat kedua Adam sejuduh ya. Orang nyambat, tapi ada bang caranya. Hendak kalian. Ya doanya gini loh. Misalnya kita nih menghadapi binian, misal Allahumma jema' baini wa baina si Ano binti si Ano. Kama jama'ta baina Adam wa Hawa, kama jama'ta baina Ibrahim wa Sarah wa Hajar, kama jama'ta baina Yusuf wa Zulaikha, sampai habis. Nah, sampai habis itu artinya ada sambungannya lagi. Nah, itu disensor saja gitu dulu. Api hujan, kalian lagi nak hujan, harus dapat mencari kapas hujan. Bila pian dapat kapas bujang saja, palitakan kakinya, hajar palitakan kakinya aja. Nah, ada kalau lagi malapasan biniannya, hujan, sekali lagi nah hujan. Arti hujan itu jangan dipercaya biar. Tapi mendasar jodoh lah, dasar jodoh ada bawah.
Berkhidmat kita menyasah, lain jodoh kita apa lari. Santai kita berdiam di rumah, orang mengti kita. Mendasar jodohnya tuh. Itu emang sudah. Kan kabungasan Nabi Yusuf, kabungasan Nabi Yusuf maulah fitnah. Sampai pilihan pakai jadi cilok waktu yang apa namanya mahapak Zulaikha. Ikam ni Zulaikha kada lipat lalu mahadaki nang budak kayak itu. Jadi Zulaikha, kau ada suami lihat budaknya kayak apa? Aku aja Zulaikha hari-hari lihat tahu kah? Makanya aku udah kau nyandang lagi. Bukan mau tahu yang melihat menesua. Hari-hari jual ketemu. Ya Tuhannya melihat bang kayak pegang Yusuf tuh bungasnya. Datangi jadi mereka isok ke istana membuat mau melihat. Babaris bibinian nih tunjuki pisau sebutir buat sebiji kupas Zulaikha. Mau kupas dibuat. So keluar keluar Nabi Yusuf kan. Itu istilah kita jentor. Kita membahasakan gitu. Keluar Nabi Yusuf di jalan Nabi Yusuf falamma ra'ainahu akbarnahu. Waktu binian melihat Nabi Yusuf tapu babang. Wa qatta'na aydiyahun sampai pagat jari-jari. Sambil mengupas, sambil qatta'na memotong. Lukaan jari-jarinya luka karena merasa. Nabi Yusuf lewat di hadapan jari luka karena pisau kada di rasanya. Saking bungasnya Nabi Yusuf. Hilang Nabi Yusuf hanya sadar aja. Apa ya baginya nangke-nangke. Ya mau tangan lukaan gara-gara. Kan apa? Pembungasan Nabi Yusuf ya. Hanya hati-hati ya, kita pakai ilmu gitu. Hati biar. Allah memang jadi rebutan bibinian tapi bahaya ya. Bibinian ini makhluk yang lemah tapi bisa mengeraskan. Ya Allah, ya Allah. Kemana layaunya tak kisah ini kan? Sampai suara Nabi Daud tadi kan tak kisah di situ tuh layaunya. Tapi boleh biar berdoa tuh minta suara kita merdu supaya yang mendengar tuh hatinya lembut boleh berarti bubuhan munsyid, bubuhan qori, bubuhan tukang baca-baca Al-Quran, bubuhan tukang baca syair, tukang azan atau siapapun boleh minta suara merdu yang suara itu bila mendengar bisa melemahkan hati orang. Boleh. Baterainya tinggal 3.